Baik, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang telah bekerja di sepanjang hari. Kembali pada Kamis malam ini kita masuk dalam renungan firman Allah. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita semua masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Di sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami semua dalam aktivitas dan pekerjaan. Kembali malam ini Bapa, kami mau bersekutu dengan Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan kami agar setiap firman-Mu masuk tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi segala kemuliaan Tuhan dan juga bagi kemajuan kami dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua dalam Tuhan berkata, amin. Baik, malam ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dalam surat Kolose. Seperti pada hari Selasa, yaitu pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga menjadi pokok bahasan kita malam ini, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat-ayat ini dan saudara perhatikan Alkitabnya masing-masing. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, kalau pada hari Selasa malam yang lalu dikatakan matikanlah segala sesuatu, baik itu percabulan, baik itu hawa nafsu, baik itu nafsu jahat, baik itu keserakahan, maka malam hari ini dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Jadi ada hal-hal yang harus dibuang dari hidup kita, saudaraku. Pada ayat ini kita menemukan ada 5, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harus dibuang. Apa itu yang harus dibuang dari hidup kita, saudaraku? Yang pertama yaitu, saudaraku, marah. Marah ini rupanya, saudaraku, sesuatu hal yang tidak boleh dipertahankan atau dibiarkan atau menguasai hidup kita secara terus-menerus. Yang kedua yang harus dibuang dari hidup kita, dari diri kita, adalah geram. Kata geram ini adalah dikatakan sama dengan marah sekali atau gemas. Itu namanya geram. Yang ketiga adalah kejahatan. Kejahatan di sini adalah perbuatan jahat yang sama seperti dengan orang melakukan korupsi,
dengan orang merampok, dengan orang mencuri. Ini kata firman Allah harus dibuang dari hidup kita. Yang keempat yang harus dibuang dari hidup kita, dari diri kita adalah fitnah. Biasa kita mendengar fitnah itu lebih kejam katanya dari pembunuhan. Tetapi fitnah di sini dikatakan adalah perkataan bohong dan tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Itu namanya fitnah. Kemudian saudaraku, yang kelima adalah kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu atau mulut kita. Ini yang harus dibuang dari hidup kita. Ada 5 hal yang harus dibuang dari hidup kita: marah, geram, kemudian kejahatan, fitnah, dan juga kata-kata kotor. Kemudian ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kemudian di antara kita saudara-saudaraku sebagai sesama anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan, tidak boleh lagi ada dusta di antara kita. Tidak boleh lagi kata firman Tuhan kamu saling mendustai. Kenapa? Karena kamu telah menanggalkan atau melepaskan atau meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kemudian masuk pada ayat yang ke-10. Dan kita ini telah mengenakan, yaitu apa? Manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk kita memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Justru ayat yang ke-10 inilah yang harus kita terus menerus melakukannya, yaitu apa? Mengenakan manusia baru yang terus menerus mengalami, saudaraku, yaitu pembaharuan, dibaharui terus menerus sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sebab ketika kita sudah sampai pada pengetahuan yang benar, saudara-saudara, berarti kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi orang-orang dewasa dalam Tuhan, maka seperti itulah yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki bagi setiap kita di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11, kalau kita sudah dewasa maka dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Artinya kita tidak membeda-bedakan lagi dia orang Yunani kah, orang Yahudi kah, atau dari suku Jawa kah, suku Batak kah, suku macam-macam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak membeda-bedakan lagi orang bersunat atau orang tidak bersunat. Tidak lagi mempersalahkan, oh dia bersunat, oh yang itu tidak bersunat. Tapi semuanya adalah sama. Kemudian tidak ada lagi orang barbar atau orang skit. Kemudian apalagi tidak ada lagi budak, status budak atau orang merdeka. Kenapa tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat,
orang barbar atau orang Skit, saudaraku budak, hamba atau pembantu dengan orang merdeka, tetapi yang ada adalah Kristus adalah semua di dalam kita atau di dalam segala sesuatu. Nah, kalau Kristus yang di dalam kita semuanya, maka kita tidak akan lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tetapi yang kita lihat, yang kita pandang adalah Kristus di dalam kita semuanya. Kristus yang telah mati untuk kita, Kristus yang telah menebus untuk kita, Kristus yang telah bangkit untuk kita, Kristus yang telah naik ke sorga untuk kita, dan Kristus Yesus juga yang akan datang kembali menjemput untuk kita semuanya di dalam Tuhan, untuk akan berada di dalam sorga selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya berkata, amin. Baik, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang telah berbicara kepada kami semuanya, supaya di dalam diri kami membuang segala marah, segala geram, segala kejahatan, segala fitnah, dan juga segala kata-kata kotor Tuhan. Dan biarlah kami terus dibaharui Tuhan dari hari ke hari, sampai kami memperoleh pengetahuan yang benar dan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dan tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain, tetapi kami semua adalah Kristus di dalam kami semuanya, sehingga Tuhan yang dimuliakan di dalam kami semuanya. Bapa, tanamkan dan berkatilah firman-Mu ini di dalam hati seluruh jemaat-Mu, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan lawat dan tolong umat-umat-Mu dalam semua masalah hidup pergumulan, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda, sampai remaja dan anak-anak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, menolong, memberi kemenangan dan kelepasan, bahkan Tuhan keberkatan kepada seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati dan hidup kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati dan selamat beristirahat. Haleluya, haleluya. Amin.